Saus Singapura biasanya digunakan untuk memasak kepiting, lobster, udang, dan aneka olahan seafood lainnya. Dan pas saat memasak akan ditambahkan sedikit telur. Kebetulan hari ini saya akan memprepare saus Singapura buat event besok. Yuklah disimak. Saya akan siapkan bahan-bahannya dan saya akan timbang jahe pertama. Jahe 8 liong atau 300 gram. Oh ya, untuk liong ini timbangan takaran Cina ya. Ini udah saya bulatkan ke gram. Jadi satu liong itu sekitar 37,5 gram. Kedua, bawang putih sama seperti tadi 8 liong atau 300 gram. Jadi 1:1 bersama jahe. Nah, nanti bahan-bahan ini nanti kita akan haluskan. Ini udah 300 gram, lebih dikit nggak apa-apa. Ketiga, ada cabai merah besar. Aku pakai 1 kati atau sekitar 600 gram. Nah, untuk keterangannya 1 kati ini ada 16 liong. Jadi 1 kati 600 gram berarti untuk tinggal dibagi 600 gram dibagi 16, jadi sekitar 37,5 gram. Jadi 1 liong itu ada 37,5 gram. Nah, banyak tadi sudah kita timbang. Sekarang kita akan bahan sausnya, saus sambal 2 kati atau 1200 gram. Tinggal ikutin aja yang gram aja, karena timbangan Cina juga pakai timbangan Cina susah didapatkan. Pakai timbangan gram lebih praktis dan pasti semua kita punyalah timbangan gram. Terus saus tomat 1 kati atau 600 gram. Nah, saus tomatnya dicampur aja sama saus sambal, tidak masalah, karena nanti kita juga masaknya secara bersamaan. 600 gram sudah, ini udah cukup. Oke, sekarang kita pisahkan. Nah, sekarang kita akan timbang bumbunya. Nah, ini aku pakai gula pasir 900 gram. 900 gram 1,5 1 kilo kurang sedikit lah. 1 kilo tuh 117.000 harga gula. Ya lumayan sih, kosnya agak mahal. Oke, sudah 890 ya, anggap aja 900 gram, kurang sedikit juga nggak apa-apa. Sekarang kita pakai micin 2 liong atau 75 gram, kita campur nggak apa-apa karena ini termasuk seasoning semuanya, jadi kita mix jadi satu aja biar lebih praktis. Micin 75 gram, garam sama 75 gram, 1:1. Kita timbang. Ini udah cukup, kebanyakan dikit, udah kita kurangin sampai 80, terlalu banyak nanti asin. Oke, sudah. Sekarang kita pisahkan. Dan yang terakhir, bahan yang terakhir adalah rice vinegar atau cuka beras. Kalau nggak ada cuka beras, pakai cuka biasa juga nggak apa-apa, bisa diganti pakai cuka biasa. Rice vinegar 150 gram. Oh ya, saus Singapura ini bisa digunakan untuk berbagai olahan seafood dan bisa di-prepare terlebih dahulu untuk memudahkan memasaknya. Jadi nggak asal kita bikin masak main tembak-tembak aja, agar rasanya standar. Nah, ini bahan yang tadi udah saya haluskan, bisa kalian cincang atau kalian giling pakai mesin. Ini aku giling pakai Robocop, tapi aku saranin jangan di blender pakai air ya, karena akan membuat teksturnya hilang. Karena ini harus di blender, kalau bisa lebih baik dicop kalau nggak ada blender atau apa. Oke, saatnya kita memasak saus tadi. Bahan-bahan sudah kita siapkan. Seperti biasa, kita panaskan sedikit minyak, kita tumis jahe terlebih dahulu dan bawang putihnya. Kita tumis sampai agak harum aromanya, agak sedikit layu.
Oke, kayak gini kita aduk-aduk aja. Seperti membuat saus pada umumnya, pasti bahan-bahan mentah kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini bawang putih yang sudah kita haluskan juga. Nah, ini aku haluskan pakai Robocop. Kalian kalau di rumah bisa pakai blender, atau kalau nggak ada blender bisa pakai manual atau dicincang halus saja. Ini aku gilingnya kurang lembut sih, agak terlalu kasar. Harusnya lebih lembut lebih bagus. Nah, terus cabai merah yang sudah kita haluskan juga. Kita masukkan semuanya. Sok kabeh los. Oke, sampai bersih, jangan sampai tersisa. Diaduk pelan-pelan. Nah, kita akan sampai tunggu, kita tumis sampai aromanya benar-benar matang, bumbunya benar matang. Sampai aromanya wangi. Ya, sebenarnya gampang seperti membuat saus pada umumnya atau membuat sambal bangkok atau sambal saus Thailand, sama sih. Tekniknya pasti membuat saus itu juga seperti tumisan. Kalau yang cair pasti gula sama air direbus dulu. Step by stepnya sama, pasti kayak gitu aja. Terus saus tomat, saus sambal tadi, kalau bumbu sudah matang, sudah harum juga, kita masukkan semuanya sampai bersih. Nah, untuk resep ini saya dapatkan dulu waktu kerja di restoran Chinese. Nah, ini kalau soal rasa pasti sudah standar sih. Mungkin teman-teman semua atau chef-chef semua di luar pasti punya resep saus Singapura yang berbeda daripada ini pasti, karena setiap chef juga mempunyai resep sendiri. Nah, ini saya dapatkan dari chef saya dan saya tinggal mengikutinya. Karena kita sebagai staff cook pasti mengfollow dari eksekutifnya untuk resipi. Nah, ini seasoning yang sudah kita campur, gula pasir, micin dan garam tadi. Nah, kita campur, sambil kita aduk juga pelan-pelan. Nah, saus Singapura ini bisa kita gunakan nanti untuk masak udang, kepiting, tapi lebih enak kepiting sama udang atau lobster. Nah, sebelum masaknya pasti akan ditambahkan sedikit telur. Oke, yang terakhir ini rice vinegar atau cuka beras. Tapi kalau nggak ada cuka beras, teman-teman bisa pakai cuka biasa juga nggak apa-apa untuk penggantinya. Tapi emang lebih enak pakai cuka beras. Nah, ini satu resipi ini bisa digunakan untuk 250 pack atau 250 buffet. Untuk event buffet ya, banquet. Kalau ada event 500 ya tinggal kalikan 2. Nah, ini saus sudah jadi, sudah bisa kita gunakan. Nah, di video ini agak saya skip, jadi proses memasak sausnya agak lebih cepat. Sebenarnya tuh emang agak lama, karena tadi videonya saya potong-potong, saya ambil poin-poinnya yang penting. Oke, selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Salam Surya Kitchen.